perjalanan Sunan Derajat dalam menyebarkan ajaran Islam di bumi pertiwi, terutama di daerah Jawa Timur, lebih tepatnya di kota Lamongan. Raden Qasim atau Sunan Derajat merupakan putra kedua dari Sunan Ampel dan juga termasuk dalam anggota Wali Songo yang sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Beliau merupakan wali Allah yang sangat berjiwa sosial dan bijak, terutama dalam mensejahterakan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di sekitar Paciran. Selain itu, beliau juga ahli dalam bidang kesenian dan merupakan pelopor dan terciptanya melodi orkestra gamelan Jawa. Menurut buku-buku sejarah Wali Songo, nama asli Sunan Derajat yaitu Raden Qasim. Beliau lahir sekitar tahun 1470 Masehi dan merupakan putra dari Sunan Ampel bersama Nyai Ageng Manila atau Dewi Condrowati. Sunan Derajat merupakan anak kedua dari 5 bersaudara bersama dengan Sunan Bonang, Siti Muntisia, istri dari Sunan Giri, Nyai Ageng Maloka, istri dari Raden Pata, dan istri Sunan Kalijaga. Dari silsilah Sunan Ampel, maka Sunan Derajat termasuk cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang perintis dan pelopor pertama yang membawa Islam di tanah Jawa. Sementara itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Asmoro Kondi merupakan anak dari seorang ulama besar dari Persia, yakni Syekh Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro, yang dipercaya sebagai keturunan ke-10 Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dari Sunan Derajat merupakan putri dari Adipati Tuban, yaitu Arya Teja IV, dan masih memiliki nasab dengan Ronggolawe. Ketika masih muda, Sunan Derajat sering dipanggil dengan nama Raden Syarifuddin. Selain itu, beliau juga memiliki gelar Sunan Mayang Madu yang diberikan oleh Sultan Demak pertama, yakni Raden Pata, dan masih banyak gelar lainnya seperti Sunan Muryapada, Maulana Hasim, dan Syekh Masakeh. Sejarah Riyadhah dan istri-istri Sunan Derajat. Sama halnya Sunan Bonang, Sunan Derajat juga dibekali dengan ilmu agama oleh ayahnya secara teratur di Pondok Pesantren Ampel Denta, Surabaya. Selain itu,
Beliau juga pernah berguru agama Islam pada Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Meskipun sebelumnya Sunan Gunung Jati atau yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah adalah murid dari Sunan Ampel yang ditugaskan di daerah Cirebon. Saat di daerah Cirebon, Sunan Derajat sering disebut dengan Syekh Syarifuddin. Di sana, beliau turut membantu Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan dakwah agama Islam. Beliau kemudian menikah dengan Dewi Sufia yang merupakan putri dari Sunan Gunung Jati dan dikaruniai anak bernama Pangeran Trenggono, Pangeran Sandi, dan Dewi Wuryan. Selain itu, beliau juga menikah dengan Nyai Kemuning dan Nyai Retno Ayu Chandrawati. Nyai Kemuning merupakan putri dari Mbah Mayang Madu yang merupakan seorang tetua desa Jelak. Beliau merupakan orang yang telah menolong Sunan Derajat di saat terdampar dalam perjalanan dakwanya menuju ke pesisir Gresik. Di lain sisi, Sunan Derajat juga menikahi Nyai Retno Ayu Chandrawati yang merupakan putri dari Raden Suryadilaga, seorang adipati di kawasan. Perjalanan dakwah Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan salah satu dari anggota Wali Songo yang terkenal akan kecerdasannya. Setelah beliau selesai dengan riyadhah dan menguasai pelajaran agama Islam, beliau kemudian diperintahkan untuk menyebarkan ajaran agama di sebelah barat Surabaya, khususnya pesisir Gresik. Namun, dalam perjalanannya mengarungi lautan, perahu yang ditumpangi beliau mengalami musibah. Ombak besar hingga akhirnya tenggelam dan menyebabkan beliau terdampar di daerah pesisir Lamongan. Perjalanan di tengah laut. Alkisah, setelah belajar di Ampel Denta, Sunan Derajat memperoleh tugas dakwah pertama dari Sunan Ampel untuk memusatkan penyebaran Islam di daerah pesisir Gresik. Namun, di tengah perjalanan dari Surabaya menggunakan perahu, beliau dihantam oleh ombak yang cukup besar sehingga membuat perahunya tenggelam. Beliau bertahan dengan berpegangan pada dayung perahu yang pada akhirnya diselamatkan oleh ikan cucut dan ikan talang atau cakalang. Pertolongan ikan dan hikmah di dalamnya. Jika melihat ke belakang sejarah, maka peristiwa Sunan Derajat ini hampir mirip dengan kisah Nabi Yunus yang juga kisah Sri Tanjung, yang mana ketika Nabi Yunus dilempar ke tengah laut, beliau kemudian diselamatkan oleh ikan hiu yang sangat besar. Jika kita mengambil hikmah dari ketiga kisah tersebut, maka harusnya kita belajar dari ikan yang tidak pernah terlepas dari lingkungannya, air.
Sama seperti ikan yang hidup di air, maka manusia juga tidak boleh terlepas dari tanggung jawabnya di lingkungan masyarakat. Ia harusnya menolong dan membantu bila mana dalam lingkungan tersebut mengalami keterbelakangan, bodoh, miskin, dan sebagainya. Dan sebagaimana ikan yang memasuki lorong-lorong bebatuan untuk mencari kebaikan, maka manusia juga harus bisa membaca, mendengarkan, dan mencari tahu apa yang tengah diinginkan oleh masyarakat. Tergambar di pesisir Jelak Banjarwati. Dalam menaiki kedua ikan tersebut, akhirnya Sunan Derajat berhasil mendarat di sebuah pesisir yang dikenal sebagai Desa Jelak Banjarwati. Menurut beberapa sumber, kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 1485 Masehi. Di desa Jelak tersebut, beliau mendapat sambutan yang hangat oleh tetua kampung, yaitu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar, yang diyakini sudah masuk Islam dengan bantuan pendakwah yang berasal dari Surabaya. Menetap di Desa Jelak, Sunan Derajat kemudian menetap di Desa Jelak dan menikah dengan putri dari Mbah Mayang Madu, yaitu Nyai Kemuning. Beliau kemudian mendirikan surau yang akhirnya berkembang menjadi sebuah pesantren untuk mengaji ratusan penduduk di sana. Sunan Derajat berhasil mengubah Desa Jelak yang tadinya hanya kampung kecil dan terpencil menjadi desa berkembang dan ramai. Nama desa tersebut akhirnya diubah menjadi Desa Banjaranyar. Babat alas wilayah yang baru. Setelah lebih dari setahun di Jelak, Sunan Derajat akhirnya memutuskan untuk mencari tempat dakwah lain yang lebih strategis. Beliau kemudian berpindah sekitar 1 kilometer ke arah selatan dan membuka lahan baru yang masih berupa hutan belantara. Untuk menempati lahan tersebut, beliau bersama dengan Sunan Bonang meminta izin kepada Sultan Demak I dan mendapatkan ketetapan pemberian tanah tersebut pada tahun 1486 Masehi. Hutan yang berada di pegunungan tersebut dianggap sangat strategis karena jauh dari banjir saat musim hujan. Selain itu, pemilihan gunung juga dipercaya dekat dengan Allah, sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya. Menurut beberapa kisah, selama pembukaan lahan, banyak sekali makhluk halus yang marah, meneror warga, serta menyebarkan penyakit. Namun semua itu bisa diatasi oleh Sunan Derajat.
mendirikan pesantren di perbukitan selatan. Setelah proses pembukaan lahan selesai, Sunan Derajat beserta pengikutnya mendirikan pemukiman seluas 9 hektar. Berdasarkan petunjuk yang disampaikan Sunan Giri lewat mimpi, beliau menempati daerah sisi selatan perbukitan dan dinamai Dalem Dhuwur yang kini menjadi komplek pemakaman. Sunan Derajat juga mendirikan masjid agak jauh di bagian barat tempat tinggalnya untuk dijadikan sebagai pusat dakwah dan menghabiskan sisa hidupnya di daerah tersebut. Berkat kecerdasannya, beliau mampu memegang kendali ekonomi atas wilayah Perdikan Derajat melalui Kerajaan Demak selama 36 tahun. Atas kesuksesannya tersebut, maka orang-orang menyebut beliau dengan nama K. Derajat, yang artinya terangkat derajatnya. Dari sebutan itulah akhirnya muncul nama Sunan Derajat. Selain itu, beliau juga mendapatkan gelar Sunan Mayang Madu tahun 1520 Masehi dari Sultan Demak I atas keberhasilan dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Metode dakwah Sunan Derajat. Menurut seorang antropologi bernama E. Fogg, masyarakat akan cenderung bersifat kolot dan juga progresif dalam menerima perubahan budaya. Mereka yang memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat cenderung tidak menyukai adanya perubahan yang mampu mengubah kedudukannya. Sedangkan orang yang tidak memiliki kedudukan akan cenderung bersifat progresif. Dalam mengatasi hal-hal tersebut, maka Sunan Derajat memiliki metode yang sangat bijak sebagaimana yang dijelaskan berikut. Menjadi bagian terpenting dalam masyarakat. Untuk bisa dihormati dan diikuti oleh masyarakat, maka Sunan Bonang menjadi bagian terpenting dalam lingkungan dakwahnya. Dalam beberapa naskah disebutkan bahwa beliau menikahi putri-putri dari petinggi desa atau wilayah kabupaten. Dengan demikian, maka cukup mudah bagi beliau untuk mengajak pemimpin dan rakyatnya masuk dalam agama Islam atau mengajak orang-orang yang lebih kaya untuk menginfakkan sebagian harta mereka pada fakir miskin. Selain itu, beliau juga mampu mengambil hati masyarakat dengan menyembuhkan warga yang sakit melalui doa dan juga ramuan tradisional. Beliau juga terkenal dengan kesaktiannya, terbukti dengan adanya sumur Leng Songo di daerah Sumengga yang diciptakan dari 9 lubang bekas umbi hutan yang dicabut dan akhirnya memancarkan air bening untuk menghilangkan dahaga para pengikutnya selama perjalanan.
mengayomi masyarakat. Sunan Derajat kerap sekali memperhatikan rakyatnya, terutama setelah pembukaan lahan baru di perbukitan Derajat. Beliau sering melakukan ronda atau mengitari perkampungan di malam hari untuk mengamankan dan melindungi rakyatnya dari gangguan makhluk halus yang sering meneror warga. Bahkan setelah sholat Asyar, beliau juga sering berkeliling sembali berzikir dan mengingatkan penduduk untuk menghentikan pekerjaan mereka serta mengajak untuk melaksanakan sholat maghrib. Mengentaskan kemiskinan. Sunan Derajat terkenal dengan jiwa sosialnya yang tinggi, dengan selalu memperhatikan kaum miskin. Sesuai dengan namanya, Al-Qasim, yang berarti orang yang suka memberi warisan rampasan perang dan sebagainya. Ajaran Sunan Derajat lebih ditekankan pada kesejahteraan masyarakat berupa kedermawanan, solidaritas, gotong royong, menciptakan kemakmuran, dan pengentasan kemiskinan. Setelah hal itu terwujud, barulah beliau memberikan ajaran dan pemahaman tentang Islam dengan kearifan dan kebijaksanaan. Sunan Derajat menyampaikan ajaran Islam melalui metode dakwah bil hikmah atau dengan cara-cara yang bijak dan tidak memaksa. Beliau menggunakan pendekatan lewat pengajian di masjid, menyelenggarakan pendidikan pesantren, dan memberikan fatwa atau ketua untuk berbagai masalah. Selain itu, beliau juga mengajarkan kepada muridnya tentang kaidah untuk saling tidak menyakiti, baik secara perkataan maupun perbuatan, seperti hindari pembicaraan yang menjelek-jelekan orang lain, apalagi melakukannya. Melalui kesenian tradisional, sama seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat juga sering berdakwah melalui adat lokal dan kesenian tradisional, asalkan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Beliau sering menyampaikan petua melalui tembang pangkur yang diiringi dengan alat musik gending. Beberapa tembang pangkur yang diubah dengan telah disimpan rapi di Museum Sunan Derajat. Selain itu, keahlian bermusik Sunan Derajat juga dibuktikan dengan adanya seperangkat gamelan Singo Mengkok. Lewat pitutur sosial. Di sisi lain, Sunan Derajat juga mengajarkan tata cara hidup sebagai makhluk sosial yang harus saling membantu. Terbukti dengan adanya artefak di komplek makam yang bertuliskan catur piwulan. Adapun 4 pokok yang diajarkan oleh Sunan Derajat tersebut meliputi: berikan tongkat pada orang buta,
Berikan makan orang yang kelaparan. Berikan pakaian pada orang telanjang. Dan berikan payung pada orang yang kehujanan. Ajaran Sunan Derajat yang terkenal. Dalam mengamalkan ajaran Islam, terutama meningkatkan jiwa sosial dan juga pengentasan kemiskinan, Sunan Derajat mengajarkan filosofi yang dilukiskan dalam 7 sab tangga di komplek makam Sunan Derajat. 7 ajaran tersebut sangat supel dan mampu diamalkan siapa saja dari berbagai kalangan maupun tingkatan. Adapun filosofi ke-7 sab tangga tersebut yakni sebagai berikut. Pertama, membangun resep tiasing sasomo. Artinya, kita harus selalu membuat hati orang lain merasa senang. Kedua, jroning suko kudu eling lan waspada. Maka ketika kita merasa bahagia, kita harus selalu ingat pada yang kuasa atau bersyukur dan tetap waspada. Ketiga, Laksmitaning Subroto Tanyipto marang Pringgobayaning lampa. Artinya, dalam perjalanan untuk menggapai cita-cita yang luhur, maka kita tidak boleh takut dan mudah putus asa terhadap segala macam rintangan. Keempat, meper hardaning pancadriya. Anjuran untuk selalu menekan hawa nafsu yang bergelora. Kelima, heneng, hening, henum. Artinya, dalam keadaan diam, kita bisa mendapat keheningan. Dan saat keadaan menjadi hening, maka disitulah kita mampu menggapai cita-cita yang mulia. Keenam, mulya guna ponco waktu. Maknanya adalah suatu kebahagiaan secara lahir dan batin yang bisa kita peroleh dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Ketujuh, 4 ajaran pokok bersosialisasi atau catur piwulang seperti yang dituliskan di atas. Maknanya yaitu kita harus memberikan ilmu kepada orang yang belum mengerti. Kita harus mensejahterakan orang yang miskin. Kita harus mengajari tentang kesusilaan pada orang yang tidak tahu malu, dan kita harus melindungi orang yang sedang menderita atau terkena musibah. Selama 36 tahun, Sunan Derajat menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajarkan Islam di dalam dhuwur. Beliau wafat sekitar tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Perbukitan Derajat, Paciran, Lamongan. Makam beliau terletak di posisi paling tinggi dan berada di belakang. Sementara itu, di dekat makam terdapat
museum peninggalan Sunan Derajat, termasuk kumpulan tembang pangkur, gamelan, dan juga dayung perahu yang pernah menyelamatkannya. Kompleks pemakaman terbagi menjadi 7 halaman yang secara keseluruhan terdapat di perbukitan. Berbagai pemugaran di komplek makam Sunan Derajat diberikan langsung oleh pemerintah setempat untuk mendukung pelestarian warisan sejarah tersebut. Ada pintu gapura padu raksa dengan hiasan cungkup serta pagar kayu bermotif sulur dan teratai yang mampu menguatkan kesan lambang sebuah gunung. Selain itu, ada juga pembangunan kembali Masjid Sunan Derajat. Demikian, semoga pembacaan narasi ini dapat menambah pundi-pundi pengetahuan khasanah kita.